Tiga. Pasen, jangan di sini. Sini. Lagi ambil video. Sini, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Syamsul Arifin MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kambangan 01. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kambangan 01. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya di hari ini. Sebelum memulai acara, perkenalkan nama saya Asfiatul Baroro selaku moderator untuk acara diskusi diseminasi budaya positif. Untuk rangkaian acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian diseminasi budaya positif. Terus yang terakhir adalah doa penutup. Untuk mengawali kegiatan acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Retno Iswati SPD SD. Dimohon untuk berdiri. Terima kasih Ibu. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Syamsul Arifin MPD. Waktu dan tempat kami disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kambangan 1, terkhusus kepada beliau Ibu Tri Sekti Oktavian SPT selaku calon guru penggerak yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah kita mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua bisa hadir, kita semua bisa berkumpul bersama di satu ruangan di dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, berkumpulnya kita semua di tempat ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sesuatu yang kita laksanakan mendapatkan ridho, mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, terutama kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita semua akan kembali mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Meskipun memang kita sudah 2 kali mengikuti ya, yaitu waktu CGP Angkatan 8 dan CGP Angkatan 10. Hari ini kita kembali lagi untuk belajar bersama ya. Tidak masalah kalau kita semakin berulang-ulang, kata guru agama akan semakin paham, begitu ya Bu Eka ya. Jadi kalau diulang-ulang terus kan berarti semakin hafal gitu ya Bu ya. Jadi harapannya semakin mantaplah pemahaman kita, dan tentunya nanti harapannya bisa kita benar-benar implementasikan dalam lingkungan sekolah kita, di kelas kita, terutama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita. Amin ya rabbal alamin. Terutama untuk memajukan pendidikan di SD Kambangan 1. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan hari ini tentunya saya selaku kepala sekolah mengharapkan kepada Bapak Ibu semua, mengimbau kepada Bapak Ibu semua untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita simak apa nanti akan disampaikan oleh Ibu Sekti terkait dengan konsep-konsep inti disiplin positif, terkait dengan praktik baik yang telah dilakukan oleh Ibu Sekti. Tentunya mudah-mudahan kita nanti bisa banyak belajar, dan monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kebetulan beliau sudah mengimplementasikan, sehingga nanti kita semua satu SD harapannya kita ada guru penggerak 3, jadi bukan hanya namanya saja guru penggerak, tapi juga bisa memberikan kontribusi, mengembangkan ide-ide Bu Sekti. Bu Sekti nanti bisa menyampaikan ke saya, Pak, kira-kira baiknya begini, Pak Pia juga begitu, Pak, seperti ini. Jadi kita saling berkolaborasi, karena saya yakin yang namanya kita sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, tentunya ada nilai-nilai lebihnya, ada kita lebih tahu dulu begitu ya, lebih tahu dulu terkait dengan inovasi pendidikan yang ada di sekolah yang harus kita laksanakan sebagai seorang pendidik. Jadi harapan saya tentunya Pak Fian, Pak Ibu Sekti itu nanti bisa memberikan ide-ide yang positif, ide-ide yang kreatif, inovatif untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri Kambangan 1. Jadi intinya kita berkolaborasi bersama, sehingga nanti tentunya apa yang menjadi tujuan kita dapat mudah untuk kita realisasikan. Amin ya rabbal alamin. Itu terkait dengan harapan saya agar kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya terkait dengan informasi, mengulang kembali kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
Sabtu ya, tanggal 17 itu nanti melaksanakan upacara di Desa Kambangan untuk kelas 4 sampai kelas 6. Nanti tolong guru kelasnya bisa hadir, semua hadir ya. Semua hadir tanpa terkecuali. Kemudian untuk saya sendiri nanti pas tanggal 17 itu harus mengikuti upacara di Desa Dugudamo, tingkat kecamatan, tepatnya di lapangan Dugudamo. Sama satu, itu harus mengutus satu guru mewakili ya. Kebetulan itu pakaiannya harus tapoci, Pak Bu. Sedangkan tapoci kan baru yang ASN ya. Itu pun ada Bu Nova gitu kan. Cuma dengan berbagai pertimbangan lainnya tidak mungkin Bu Nova kita kirim ke sana. Makanya guru kelas 6 Bu Sekti harus hadir juga. Meskipun semua juga harus hadir. Kemudian kelas 5 harus, kelas 4 harus. Berarti nanti yang ASN yang punya di sini adalah nanti Bu Eka ya Bu, ke Dugudamo ya, memakai tapoci Bu. Oke, nanti selesai di sana kembali ke sini nggak masalah. Oke, jadi seperti itu. Barangkali sudah sepi ya, pulang langsung ke rumah. Begitu. Siap ya? Pak Heri apa Pak Heri monggo? Aku malu itu bocor, tenaga dia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Trisakti Oktaviani SPD. Waktu dan tempat disilakan. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Syamsul Arifin MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kambangan 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua dapat berdiskusi mengenai budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan berbagi, bukan maksud saya di sini untuk menggurui Bapak Ibu sekalian semua, tetapi di sini saya sebagai CGP Angkatan 11 mendapat amanat untuk berbagi praktik baik. Di sini saya akan memaparkan mengenai diseminasi budaya positif. Sebelumnya juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua karena dapat berkumpul pada acara hari ini. Sebelum memasuki diskusi, sebelumnya kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Biasanya ini ice breaking itu identik dengan kelas bawah ya, kelas 1. Di sini ada 3 Bapak Ibu guru yang akan membagikan ice breakingnya yang sudah diterapkan di kelas. Monggo sinten nggih? Oh, Bu Pipit. Asli nih. Oke. Bu Pipit sama Bu Lilis, monggo. Di tengah. Tengah. Bapak Ibu cuma berdiri seperti anak-anak pasti kita ya. Ya. Ini gitu nih. Benar ya tadi? Ya. Ini Bu, ini di sini Bapak. Sini harus sini. Ah, iya. Ya, sip. Enggak apa-apa, apa tengah. Ya, oh. Ya. Nah, seperti ini apa, Bu? Ini apa? Siap berdoa. Siap berdoa. Oke. Siap berdoa nanti. Oke. Diawali dari apa dulu? Monggo Bapak Ibu, kita mulai bareng-bareng. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Tangan atas menggapai bintang, tangan bersamping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, terputar-putar tangan diputar, lunggur-lunggur tangan diputar.
menjadi anakmu buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi anakmu buat kelinci. Lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Siap berdoa. Terima kasih. Lagi? Udah? Lagi Bapak Ibu Guru apa udah cukup? Terima kasih berbagi prakteknya Bu Pipit dan Bu Lilis. Nah, di sini nanti kita bisa terapkan ice breaking yang sudah ditampilkan oleh Bu Pipit dan Bu Lilis. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat ya. Kita masuki dalam sesi diskusi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya positif di sekolah. Budaya positif itu apa Bapak Ibu? Kalau sudah tertulis budaya positif di benak Bapak Ibu guru itu apa nih? Kebiasaan yang kebiasaan terus Bu. Kebiasaan positif yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif di sini itu nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini itu artinya setiap program, setiap kegiatan itu semuanya berpihak pada murid. Seperti kita balik lagi dalam filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau itu mengatakan pendidikan yang kita terapkan itu harus berpihak pada murid. Bahkan beliau itu menganalogikan bahwa seorang guru itu digambarkan sebagai petani. Seorang guru itu diibaratkan sebagai petani menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, siswanya itu diibaratkan sebagai tanaman. Nah, kalau Bapak Ibu guru diibaratkan sebagai petani, kemudian siswanya sebagai tanaman. Nah, berarti sekolah itu diibaratkan sebagai apa Bapak Ibu? ladang. Iya, sawah atau ladang, gila sekali. Jadi kita sebagai guru, bagaimana kita akan menciptakan murid, bagaimana kita akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, itu bergantung dengan Bapak Ibu gurunya. Jadi semua program atau kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan itu diharapkan itu berpihak pada murid, agar mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Di sini definisi tentang budaya positif itu meliputi 6 hal. Yang pertama mengenai perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, konsep disiplin positif. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Terakhir, ketiga, restitusi. Nah, di sini untuk yang pertama perubahan paradigma, teori kontrol, ada Dr. William Besser. Dia seorang psikiater dari California. Jadi menurut beliau itu perubahan teori kontrol yang tadinya itu hari kebelakang dinamakan cues teori, pilihan, atau meluruskan beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu artinya kesalahpahaman tentang makna kontrol di sini. Jadi masih menganggap bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi guru yang bisa mengontrol murid, padahal itu ilusi. Kemudian pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kemudian masih ditemukan lagi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat.
Selanjutnya, penguatan positif atau rujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol di sini. Bentuk-bentuk kontrol maksudnya itu nantinya akan membuat anak itu ketergantungan, merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Jadi di sini miskonsepsi menurut Dr. William Glasser. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah di sini mungkin karena orang dewasa, anak kecil masih belum bisa melawan kehendak, padahal anak-anak juga pasti mempunyai kehendak dan kebutuhan. Ketiga. Selanjutnya, disiplin positif di sini. Jadi tadi yang sudah saya katakan bahwa seorang guru itu tidak bisa mengontrol peserta didiknya. Jadi Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Selanjutnya, semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuan di sini dari teori motivasi yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Seperti contohnya peserta didik tidak harus mengerjakan PR, makanya mereka mengerjakan PR. Ada yang karena takut dihukum oleh gurunya. Kemudian yang kedua, teori motivasinya itu ada yang untuk mendapatkan imbalan. Nah, contohnya mengerjakan ulangan, dapat nilai bagus, ingin dapat imbalan dari orang tuanya, mungkin bisa belikan sepeda. Nah, itu berarti ada teori motivasi dari luar. Nah, yang akan kita pelajari yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Makanya itu kita memahami nilai-nilai kebajikan universal yang akan nantinya dijadikan keyakinan kelas. Di sini disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Menurut Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti biasanya kita di sekolah itu ada namanya tata tertib, tata tertib biasanya untuk membuat siswa-siswa kita itu patuh. Nah, sebetulnya itu tidak baik karena mengontrol bukan dengan tumbuhnya motivasi diri sendiri. Nah, kecenderungan umum itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan di sini itu nilai yang ingin dicapai. Seperti dalam Kemendikbud, tujuan kita itu mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Makanya di kurikulum Merdeka juga dibicarakan bahwa seorang guru itu harus bisa menciptakan pelajar yang berprofil Pancasila. Nah, di sini dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi diharapkan peserta didik kita itu mempunyai nilai-nilai kebajikan seperti yang tertera dalam pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu Guru kita diskusi mengenai hukuman ya, setuju atau tidak setuju. Yang pertama,
Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu Guru? Tidak setuju. Bu Eka mungkin bisa memberikan alasannya kenapa tidak setuju. Setuju atau tidak setuju dalam pernyataan hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya pribadi itu tadi jawabannya tidak setuju karena hukuman mungkin akan lebih membuat anak merasa takut nih. Walaupun hukuman itu tidak mesti fisik ataupun teguran baik secara lisan atau tulis, tapi efeknya ke anak itu malah membuat anak cenderung mungkin jadi malah nggak disiplin, malah menjadikan takut ketika ada kesalahan atau hal yang tidak sesuai aturan. Itu saja Bu menurut saya. Baik, terima kasih Bu Eka sudah menyampaikan pendapatnya. Tepat sekali bahwa hukuman itu pasti akan membuat peserta didik itu bukan tambah jadi patuh gitu Bapak Ibu Guru, tapi malah membuatnya itu takut, terkadang juga malah menjadikan rasa benci terhadap Bapak Ibu Guru tersebut yang sudah menghukum. Selanjutnya yang kedua, setuju atau tidak pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu Guru? Setuju. Saya tidak setuju. Pak Heri bisa disampaikan pendapatnya, ya monggo. Nanti ada yang setuju, ada yang tidak ini. Kayak kamu juga semua kayak Jauh diskusi antara kayak itu. Kita setuju poin. Saya tidak setuju dengan hukuman tentang membaca. Itu apa ya? Itu kondisional Bu, sebetulnya. Kita lebih meningkatkan kedisiplinan itu dengan hukuman. Sebab itu di mana kita ya itu kondisional ya, tempat kita itu di mana? Di sekolah ikatan dinas, apa sekolah umum atau sekolah agama? Ya, sebab kalau hukumnya cuma membaca, menyapu halaman itu peningkatan disiplin, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu namanya evolusi, butuh waktu yang sangat lama. Jangan sampai pensiun pun hasilnya nggak akan ada itu. Iya ya. Coba ketika ada anak apa ya kesiangan atau yang melakukan kesalahan, hukumannya coba kamu baca buku aja. Enak betul itu anak. Kenyataannya nggak begitu. Dalam lapangan, udah kita yang nyata-nyata jenis nggak usah yang penuh imajinasi. Yang kalau kita memiliki mobil memang kayak gitu, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin 4 dekade, 5 dekade itu bisa pasti belum bisa melaksanakan itu. Sebab apa? Kita di lapangan anak itu apa ya sulit ditekan, ya apa ya mental dihalusi rujak, ya yang penting yang saat ini untuk kita aplikasikan itu membuat motivasi kepada anak, motivasi supaya anak senang datang ke sekolah. Kalau anak senang datang ke sekolah, anak mencintai sekolah, dengan otomatis anak akan mematuhi apa yang diinginkan sekolah. Intinya kita butuh menyemangati anak, bukan dengan hukuman membaca, disemangati. Ketika ada anak kesiangan, kita semangati, kamu bisa masuk lagi, kamu mampu, kamu bisa. Itu jadi hukuman yang enteng
kayak membaca mengaku halaman itu belum bisa dikatakan hukuman. Ya, makasih. Luar biasa sekali untuk penyampaiannya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain apa ada pendapat yang berbeda? Tidak ada? Oh, tidak ada. Oke, jelas betul. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Heri, sebetulnya hukuman di sini walaupun hukuman positif itu sebetulnya tidak boleh, tidak boleh dilakukan karena tadi yang sudah saya jelaskan terkait dengan teori motivasi. Jadi motivasinya itu bukan karena tumbuh sendirinya, tetapi motivasinya itu dari luar, ya, untuk menghindari hukuman lainnya, kemudian takut dengan Bapak Ibu guru lainnya. Nah, di sini jadi pemberian hukuman yang positif itu juga sebetulnya itu tidak boleh. Jadi betul sekali tidak setuju. Saya juga sependapat ya, tidak setuju walaupun di sini tertulis hukuman positif. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju buatan Bapak Ibu guru? Tidak. Ya, monggo. Monggo ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Oh, Pak Eki, ya, monggo setuju. Anak kalau siap Widi standby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Rizky Mukrano dari kelas 1A ingin memberi tanggapan terhadap pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Setiap tahun saya itu kalau penghargaan itu dalam bentuk biasanya gitu, memberikan piala itu juga sebuah penghargaan itu. Terus gitu. Biasanya itu saya berikan Pak itu di akhir tahun atau akhir semester kita memberikan ribut dalam bentuk piala Pak. Gitu. Mungkin setelah ini saya bisa belajar banyak ya Pak. Tapi yang sudah saya laksanakan itu bertahun-tahun seperti itu. Barangkali setelah mengikuti destinasi beliau sendiri saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Kembali ke pertanyaan tadi Bu, untuk memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Menurut saya iya, dapat meningkatkan motivasi. Ya karena otomatis anak yang belum mendapatkan Pak itu akan berjuang untuk mendapatkan apa yang dicapai. Contoh yang ranking 4 sampai 6 tidak mendapatkan Bu. Tapi karena untuk diberikan sebuah penghargaan kemudian mungkin bisa menjadi motivasi anak tersebut belajarnya lebih giat, kemudian dia lebih jadi bangga menjadi ranking 1 terus mendapatkan tadi penghargaan berupa piala. Menurut saya seperti itu, barangkali ada kesalahan atau kurang tepat. Saya secara pribadi minta penjelasan bimbingan dari Ibu Trisakti. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya setuju. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya Pak Eki. Kita beri aplaus ya. Kemudian tadi yang sudah disampaikan Pak Eki, beliau mengatakan setuju. Kemudian apa Bapak Ibu guru yang lain sependapat atau ada yang tidak setuju? Monggo. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Oh, Bu Pipin, oke, Bu Pipin bisa disampaikan alasannya mengapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau menurut saya pribadi tidak setuju. Alasannya karena pada saat seorang guru tidak bisa memberikan penghargaan. Misalkan anak awalnya memang tidak menjanjikan ya Bu ya, kita tidak menjanjikan penghargaan. Terus anak ada yang bisa ya kayak ranking gitu. Terus saya memberikan dan terus nanti di semester
saya akhirnya bisa belajar dan tahu, oh berarti cara saya selama ini tuh salah gitu loh, memberikan penghargaan. Ternyata anakku semata-mata karena itu, dan saat saya tidak bisa memberikan, anakku langsung turun gitu loh, Bu, biasa saja. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pendapatnya dari Bu Pipit. Menurut tadi Pak itu mengatakan tidak setuju, kalau Bu Pipit itu mengatakan, oh ya Pak Edi setuju, Bu Pipit mengatakan tidak setuju. Nah di sini kembali lagi dari teori motivasi. Dari motivasi tadi, jadi jika anak melakukan sesuatu, kemudian seorang guru memberikan penghargaan, nah itu sebetulnya itu membuat anak itu merasa ingin memperoleh kembali. Nah, tetapi di sini akan merugikan untuk peserta didik yang lain. Nantinya akan menimbulkan rasa iri. Rasa iri tersebut itu nanti yang akan mengakibatkan anak tersebut itu bisa maling si Oli si kayak terus. Nah itu juga dapat mempengaruhi kreativitas anak yang tadinya anak semangat belajar, jadi anak tersebut sudah males paling nanti yang Oli kayak terus, jadi merasa anak itu pesimis untuk belajar kembali. Jadi di sini untuk memberikan penghargaan sebaiknya dihindari. Mungkin kita sebagai guru bisa dengan menggantinya dengan sebuah kalimat pujian, kalimat positif, tetapi kita juga tidak bisa memberikan dengan imbalan. Ini seperti imbalan atau barang-barang lainnya ditakutkan untuk peserta didik lainnya itu akan merasa iri. Ini seperti itu Pak Edi ya. Tadi kembali ke pertanyaan, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Kalau meningkatkan motivasi mungkin iya ya Pak. Cuma apa bedanya dia mengharapkan sesuatu gitu. Iya, nanti akan selalu mengharapkan sesuatu yang tidak nanti malah motivasinya itu akan turun ketika mereka itu tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini dari Pak yang akan menambahkan, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Eki, menarik sekali, saya juga setuju. Meningkatkan atau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Pak Eki, benar. Meningkatkan motivasi dia betul, tetapi di situ meningkatkan motivasi itu ada dari dalam diri peserta didik, ada juga dari luar peserta didik atau disebut juga ekstrinsik. Nah di sini mungkin pembelajaran yang disampaikan oleh peserta itu agar peserta didik untuk memperoleh sesuatu yang dia inginkan itu dapat memperoleh kesadaran dari diri sendiri atau faktor intrinsik. Jadi faktor intrinsik ini mungkin ketika guru seorang guru menanamkan motivasi intrinsik, insya Allah yang disampaikan Pak Heri juga akan berkelanjutan ke jenjang-jenjang berikutnya. Mungkin permanen seperti itu. Ketika si peserta didik memperoleh kesadaran dan motivasi dari dalam diri sendiri, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ya, di sini kita sistemnya diskusi. Jadi bebas mengungkapkan pendapatnya. Jadi tadi yang diharapkan jadi pada diri anak itu mempunyai motivasi dari diri anak tersebut. Jadi motivasinya di sini motivasi intrinsik. Jadi seorang guru sebenarnya itu bisa menumbuhkan motivasi peserta didik yang ditumbuhkan dari dalam diri anak. Kemudian yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Setuju atau tidak Bapak Ibu Guru? Oh ya, ini sepakat ya, tidak setuju. Ini tidak ada tadi yang berbeda pendapat. Dia di sini tidak setuju Bapak Ibu Guru karena jika anak mempunyai
bersalah itu sebetulnya malah berdampak yang paling berat di sini. Soalnya kalau anak merasa bersalah biasanya ketika pulang sekolah juga masih dipikirkan, oh tadi ibu gurunya seperti ini, nanti gara-gara aku. Nah itu malah berkelanjutan dibandingkan dengan menghukum. Menghukum itu karena dilaksanakan biasanya saat itu secara langsung, biasanya udah selesai. Tetapi keduanya itu juga tidak boleh dilakukan. Next, di sini teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi untuk motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi eksternal. Contohnya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kan kita melakukan sesuatu tetapi takut dihukum, seperti anak tidak mengerjakan PR, ada motivasinya yang takut nanti dimarahin guru, kalau takut mendapat nilai 0 kemudian disuruh mengerjakan piket lainnya seperti itu. Nah itu motivasinya itu datang dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa mereka itu melakukan tindakan karena ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kita yang harapkan ya untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa itu bila saya melakukannya. Jadi kita yang diharapkan itu bisa menemukan disiplin positif yang menumbuhkan motivasi internal anak. Jadi bisa menumbuhkan nilai-nilai yang ada pada diri anak. Jadi untuk menghargai dirinya sendiri. Nah di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro itu merdeka. Merdeka itu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bisa untuk mengendalikan dirinya sendiri. Jadi merdeka tidak bisa terlepas dari perintah, tapi bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah di sini selanjutnya yang tadi ya, mungkin melanjutkan yang tadi kalimat yang ketiga, dihukum oleh penghargaan. Nah ini ada kata dihukum tapi oleh penghargaan. Nah di sini bahwa penghargaan di sini itu sebetulnya sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah selanjutnya dorongan itu termasuk dalam dorongan eksternal. Jadi ada dari luar yang untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian akan ada faktor ketergantungan di sini. Kalau tidak ada paksaan dari luar, mungkin anak tersebut juga tidak akan melakukannya. Nah ini perbedaannya tadi ya, dihukum oleh penghargaan. Yang pertama itu pengaruhnya itu jangka pendek, jangka panjang ya. Penghargaan itu sebetulnya dapat merusak hubungan. Tadi contohnya ketika siswa yang lain itu tidak mendapatkan penghargaan akan menimbulkan iri. Ya, jadi kalau bahasa sininya itu sentimen gitu. Kalau paling itu terus gitu. Jadi membuat ya bisa jadi nanti gurunya dianggapnya pilih kasih gitu ya. Pilih kasih jadinya nanti seuzon ya. Timbulnya seuzon. Ya nanti biasanya timbulnya seuzon. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi tadi menurunkan kualitas anak. Yang tadinya anak ingin belajar dengan sendirinya, tetapi anak yang merasa tidak bisa pasti sudah putus asa duluan. Jadi malas untuk melaksanakan ini, nanti juga nggak dapat, mungkin seperti itu. Pesimis. Iya, pesimis contohnya nanti. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, sama tadi ya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini yang paling ditahukan. Jadi anak itu tidak bisa melaksanakan tanpa dorongan dari diri sendiri. Jadi nantinya harus
pantau atau dari motivasi dari luar. Nah di sini kan kita diharapkannya anak bisa termotivasi dengan sendirinya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama itu biasanya kita beri pengakuan secara khusus, kemudian pengakuan secara pribadi, terus beri pengakuan kepada semua murid dengan bergantian biar tidak menimbulkan rasa iri untuk murid lainnya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, jadi bukan cuma 1 bulan sekali tapi bisa dilaksanakan terus menerus, jadi agar anak juga menumbuhkan motivasi pada dirinya sendiri. Kemudian fokus pada proses, jadi kalau ketika contohnya saat ulangan matematika ada yang dapat 2, 0, 8. Nah, kita itu tidak boleh melihat hasilnya, tapi kita harus menghargai karena siswa itu berproses. Ketika mendapatkan sesuatu kita harus lihat dulu prosesnya. Oh, anak sudah menjawab dengan sungguh-sungguh, sudah berusaha, kita apresiasi. Jadi fokusnya itu fokus dari proses atau kegiatannya. Jangan langsung menilai, ini dapat 0, dapat 5. Nah, itu tidak boleh, nanti bisa menimbulkan anak itu tidak termotivasi lagi. Nah, ini contoh pengakuannya dengan kalimat pembuka, atau kemudian kita sisipkan nilai kebajikannya, nilai-nilai tadi, nilai kebajikan, kemudian situasinya. Bisa dengan kalimat pembuka seperti saya menghargai, ya, guru menghargai kepedulianmu saat membantu temanmu kemarin. Nah, itu contoh kalimat yang bisa pengakuan dari guru kepada peserta didiknya. Kemudian bisa kemarin saya perhatikan. Nah, dari kata kalimat pembuka tersebut juga anak sudah, oh berarti guru kemarin perhatiin saya. Nah, itu anak sudah senang gitu. Kemarin saya perhatikan, guru perhatikan kemarin kamu itu saat pulang sekolah membantu murid baru di kelas kita. Nah, seperti itu, jadi kalimat-kalimat yang bisa menumbuhkan nilai kebajikan. Sini diskusi lagi Bapak Ibu Guru. Yang pertama, kita termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, Bu? Oke, nanti kita lihat di slide berikutnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Gimana Bu Lilis? Apa hukuman? Oh, hukuman. Selanjutnya yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi next. Nah, ya, betul. Yang pertama itu termasuk kayak kuis ya. Betul, nilainya 100 gitu. Yang pertama memang betul hukuman karena kita menyuruh siswa yang tidak ada hubungannya, ya, tidak ada korelasinya terlambat sekolah, tetapi di sini sudah mencatat dan itu tulisnya juga sampai 100 kali, ya, termasuk dalam hukuman. Kemudian yang kedua, lari keliling lapangan juga hukuman. Yang ketiga, hukuman yang terakhir itu konsekuensi karena kita melakukan mengganti kertas teman karena dengan ulahnya sendiri mencoret-coret, makanya disuruh konsekuensinya mengganti kertasnya. Itu kata kuncinya ada di jika. Kalau nggak ada jika itu hukuman. Kalau jika itu konsekuensi. Coba aja kepala. Berarti kan masih jika. Next, lanjut. Jika sudah push up. Iya, itu konsekuensi. Jika push up. Push up jika apa menyakiti teman, ya itu konsekuensi.
Bukan hukuman itu bahasa Indonesia. Ini lebih bahasa itu. Kalau sebab itu hukuman. Sebab hukuman. Kamu push up sebab hukuman. Tapi jika kamu memukul teman, maka kamu akan push up. Jika itu konsekuensi. Mungkin kalau tadi Pak Heri melihatnya dari segi bahasa ya, dari bahasa dan kalimatnya. Tapi saya tegaskan di sini perbedaan nanti ada di slide selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi nanti bisa dilihat kembali. Jadi di sini titik beratnya kalau hukuman itu secara langsung dilakukan, kemudian biasanya itu dengan negatif ya, tindakan-tindakan negatif yang dapat merugikan anak tersebut. Kalau konsekuensi itu biasanya untuk hukuman yang positif. Nah di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah kita di sini itu diharapkan bisa melaksanakan restitusi. Tadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi pilihan untuk melakukan solusinya seperti itu. Selanjutnya hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Pasti murid merasa dirugikan, benci atau merasa bersalah jika dihukum. Kemudian anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman juga hampir sama. Tetapi kalau restitusi itu dapat menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya dari segi korban dihukum itu korban itu mendapatkan keadilan. Tetapi kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Selanjutnya kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi itu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi itu murid anak mendapatkan penguatan. Nah di sini tadi kalau hukuman itu dengan negatif, kategorinya negatif, konsekuensi itu netral. Nah diharapkan itu restitusi dengan itu menumbuhkan sikap positif tadi. Nah di sini kita akan membahas restitusi. Restitusi kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, restitusi itu artinya ganti rugi atau pembayaran kembali. Kemudian penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa itu kalau dari segi pajak ya. Tapi restitusi di sini yang akan kita bahas menurut restitusi di sini kita akan mengacu pada Diana Posen bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kolaboratif antara guru dan siswa. Jadi guru mengajak murid menggali untuk pemecahan masalah yang terjadi. Jadi ada kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. 9 ciri restitusi. Yang pertama tadi belajar dari kesalahan. Jadi di sini bukan menebus kesalahan. Kalau tadi kan konsekuensi mungkin tadi menebus kesalahan, mencoret-coret teman terus ganti dengan yang baru. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi tidak akan menimbulkan rasa iri untuk peserta didik yang lain. Tidak akan menimbulkan dendam. Selanjutnya menawarkan, bukan memaksa. Karena restitusi di sini guru mengajak siswa untuk mencari solusinya. Jadi menawarkan atau menanyakan solusi yang akan dilakukan. Restitusi diri adalah cara terbaik. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat dalam diri keyakinan yang sudah ada. 6. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sebetulnya peserta didik atau
orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Jadi kebutuhan dasar apa yang akan mencoba dipenuhi. Nah itu kita akan belajar di kebutuhan dasar nantinya. 7. Berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau restitusi itu kita melihatnya jangka panjang. Diharapkan siswa itu mempunyai karakter yang positif. Jadi bukan hanya tindakan. Tadi yang push up sudah selesai dengan cara push up tadi. Tapi tidak ada mengubah karakter anak karena dengan paksaan. Selanjutnya berfokus pada solusi karena di sini adanya kolaboratif antara guru dan siswa untuk mencari solusi atau masalah yang terjadi. Terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja, kemudian mengapa harus keyakinan kelas. Nah, di sini kita dahulu ya waktu kurikulum KPSP atau bahkan kurikulum 2013 kita masih mengenal peraturan kelas. Nah, di sini tetapi kita diharapkan untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diharapkan bahwa peserta didik itu mempunyai keyakinan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati di kelasnya. Nah, jadi contohnya nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin ada yang menjawab agar tidak ditilang. Mungkin ada lagi yang menjawab melindungi telapak kan kepala. Melindungi kepala agar tidak saat kejahatan tidak terbentur. Nah, itu contoh dari nilai yang diyakininya, ya nilai yang diyakininya. Kalau tadi menghindari kecelakaan itu berarti nilai keyakinannya apa nih? Berarti apa? Keselamatan, ya, demi keselamatan agar tidak cedera. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Itu berarti nilai kebajikannya, kebersihan, keyakinan yang kita terapkan itu kebersihan, bukan hanya biar tidak dimarahi guru, kemudian tadi menghindari hukuman seperti itu. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, mungkin ada yang motivasinya tadi agar tidak ditegur, kemudian ada yang dari dalam diri sendiri agar tidak tertinggal, tidak tertinggal dari materi pelatihan seperti itu. Jadi peraturan itu diperkuat dengan keyakinan akan membuat peraturan tersebut menjadi kurang kuat dan cenderung termanipulasi oleh keinginan atau ego dari diri manusia. Namun dengan adanya keyakinan yang akan kita terapkan, layaknya keyakinan dalam seperti memeluk agama, ya kita kan sudah yakin bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan, harus mematuhi, menjauhi segala larangannya, kemudian melaksanakan ibadah. Nah, kalau kita sudah yakin, maka setelah itu akan menjalankan peraturan atau keyakinan tersebut. Nah, di sini dimulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas selanjutnya berkembang lagi menjadi keyakinan kelas. Ketika siswa sudah meyakini keyakinan kelas tersebut, pasti akan tumbuh lingkungan yang positif. Dengan keyakinan kelas tadi, lingkungan itu akan menjadi positif, selanjutnya akan berkembang lagi menjadi budaya positif sekolah. Jadi kelak budaya positif akan tercipta dari tercapainya proses-proses yang ada di dalamnya. Tadi dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, akhirnya akan tercipta budaya positif. Nah, ini di sini contoh keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi nilai kebajikannya saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Contoh keyakinan kelasnya. Nah, di sini tadi kebutuhan.
seseorang melakukan sesuatu pasti mempunyai alasan. Jadi untuk mendapatkan kebutuhan dasar apa? Di sini ada 5 kebutuhan bertahan hidup. Sebelumnya ya, pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan, ingin diakui, ingin berkuasa, kemudian kebebasan, yang ketiga kesenangan, terakhir kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya di sini anak peserta didik tiba-tiba mengambil bekal temannya, itu termasuk kebutuhan dasar pokok. Kalau peserta didik mengambil bekal makan temannya, itu kan ketika anak melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Ya Bu Eka, gimana? Termasuk motivasi apa? Kesenangan. Motivasinya apa? Oke, termasuk motivasi apa? Mengambil bekal makanan. Di sini kata kuncinya bekal makanan. Lagi ngeblank. Oh, kebutuhan. Iya. Oke, betul sekali untuk bertahan hidup. Jadi mungkin merasa lapar, tetapi dia bisa juga untuk kesenangan usil. Tetapi di sini kata kuncinya itu bekal makanan. Jadi pengen makan, lapar seperti itu. Kemudian kebebasan, contohnya saat diterangkan pengennya lari-lari terus seperti itu. Ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Bisa caper di sini ya, terus mengajak temannya, contohnya seperti itu, karena pengen mendapatkan perhatian dari guru. Jadi dengan memahami 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia, kita sebagai guru itu dapat mengerti apa yang mungkin sebenarnya dilakukan oleh murid. Jadi apa yang mungkin diharapkan oleh mereka. Jadi ingin memenuhi kebutuhan apa? Di sini guru bisa memposisikan sebagai manajer. Manajerial adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri atau orang lain untuk mencapai hal-hal positif dan terarah, termasuk mengendalikan fisik, emosi, perasaan, pikiran, dan perilaku. Manajer sangat penting bagi semua orang, baik di lingkungan pekerjaan, pendidikan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini diharapkan seorang guru itu dapat memposisikan dirinya itu sebagai manajer. Di sini ada sebagai penghukum. Nah, tadi sebagai penghukum itu dapat membuat anak merasa marah atau benci. Tetapi yang biasanya untuk guru yang kategorinya penghukum, saat memarahi anak itu cirinya itu sangar, kemudian dengan mata yang terbelalak. Nah, seperti itu. Nah, dengan karakter yang seperti itu, pasti anak akan merasa takut. Kemudian walaupun tidak diungkapkan, pasti anak tersebut menimbulkan rasa benci. Nah, kemudian kalau posisi membuat orang merasa bersalah, di sini biasanya guru tersebut mengungkapkannya itu dengan suara yang lembut, lemah, tetapi menggigit. Di sini pasti akan menyakiti hati anak. Contohnya, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, tetapi dengan seperti itu, anak itu merasa bersalah gara-gara saya guru stres. Nah, itu posisi sebagai merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman. Kalau posisi sebagai teman, seperti teman sendiri, jadi ada positif dan negatifnya. Kalau posisi sebagai teman itu biasanya anak tersebut akan patuh pada guru tersebut, tetapi saat dengan guru lain itu mereka tidak patuh.
integritas. 2. Validasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini untuk tahapan segitiga restitusi yang pertama itu ada menstabilkan identitas, bisa menggunakan kalimat-kalimat pembuka saat menasehati anak ketika anak bersalah. Jadi menetralkan, jadi guru bisa menenangkan anak. Biasanya kan anak kalau merasa bersalah takut, sedih, tapi dengan kalimat pembuka berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, pasti anak merasa lega. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, atau bapak ibu guru juga pernah berbuat salah. Nah, itu tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Bisa dengan tadi ya, alasan menanyakan kenapa melakukan hal tersebut. Gitu. Kamu bisa dengan guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu di sini guru menanyakan alasan agar mengetahui tadi kebutuhan yang akan diraih, yang akan ingin dipenuhi oleh siswa. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini yang nilai-nilai yang sudah disepakati. Jadi di sini nantinya sudah ada keyakinan kelas juga, jangan hanya diucapkan, tetapi bisa dengan ditempel. Tempelnya juga di tempat yang terjangkau agar siswa juga ingat. Kemudian membaca, jadi sudah mengetahui nilai-nilai keyakinan yang sudah diterapkan di kelasnya. Untuk tahap yang terakhir, guru bisa mengabaikan lagi, menanyakan nilai yang kita percaya atau di kelas sekolah kita. Nah, atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Contohnya, ketika anak mencontek, nah, kamu kalau tindakan tersebut apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, pasti anak akan kembali lagi melihat keyakinan kelasnya. Oh, tidak guru, karena saya tidak jujur, contohnya seperti itu. Nah, ini contoh yang sudah saya terapkan. Tahu tidak kenapa guru pada resmi? Mungkin terkait dengan tugas bu. Ya, kemarin Viva berangkat kan? Kemarin yang pertama Berangkat dengan tugas. Iya, Viva, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga disiplin. Tetapi semua tindakan pasti mempunyai alasan. Nah, kira-kira kenapa Viva tidak Nah, jadi setiap saya sampai itu pasti punya alasan untuk melakukan. tadi malam saya bermain HP, bermain game sampai jam 12 malam. Ternyata keadaan saya mengantuk. Nah, sekarang coba kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih. Nah, kalau masih ingat, kira-kira Jadi tahap yang ketiga menanyakan tidak keyakinan sesuai kelas. sama keyakinan kelas kita. Belum. Coba keyakinan kelas yang mana? Kalau bertanggung jawab. Nah, pas sekali jawaban dari Viva. Sekarang coba untuk solusinya, langkah ke depannya, Viva itu harus bagaimana? Yang pertama, saya minta maaf. Yang kedua, saya akan tidur lebih cepat. Yang ketiga, saya akan kerjakan tugas dan mengumpulkannya besok. Nah, baik, seperti apresiasi untuk saudari Viva. Kalau di depannya, Viva lebih rajin lagi dan tidak mengantuk serta dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Ya, terus semangat Viva. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tadi contoh penerapan segitiga restitusi ini. Jadi Diva itu mengerjakan tugas karena main HP, dan setelah saya telusuri lagi juga karena waktu itu tidak mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, jadi mengantuk, kemudian lupa dengan tugasnya. Jadi di sini contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, mudah-mudahan dapat menginspirasi atau menjadi suplemen dalam pembelajaran kita. Kemudian hari demi hari terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita.
Nah, ini terakhir, diskusi terakhir. Coba bisa disimak dulu. Ada kasus, jadi Sabrina itu bangun terlambat, kemudian terburu-buru sampai di sekolah. Akhirnya Sabrina itu tidak menggunakan sepatu hitam yang seperti tertera di peraturan sekolah. Nah, akhirnya karena terburu-buru tadi, Sabrina itu dimarahi oleh gurunya, yaitu Pak Lukman. Pak Lukman itu bersikeras pada peraturan yang berlaku, yang mengatakan bahwa Sabrina itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai aturan. Jadi di sini Sabrina dipaksa untuk melepas sepatunya. Tadi akhirnya Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman. Tetapi di sini Pak Lukman bersikeras tetap menyuruh Sabrina untuk melepas sepatunya. Kalau posisi seperti ini berarti gurunya itu dalam termasuk posisi apa nih Bapak Ibu dulu? Pembuat Terima kasih Bu Sekti. Dari kasus tersebut yang dapat saya analisis yaitu Pak Lukman ya, ini menempatkan diri sebagai posisi dalam hukum dan mungkin ada pemantau juga karena dia memberikan hukuman ya untuk mencopot sepatu gitu. Kemudian pemantau karena dia juga berpatokan pada aturan ya. Artinya ada dua hal, berarti dia baru menempatkan diri sebagai penghukum dan pemantau. Itu bersyukur. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas untuk Bapak Kepala Sekolah. Bagus sekali, betul, karena di sini itu Pak Kumang itu memberi hukuman ya untuk melepas sepatunya, kemudian dia juga berkiblat dengan peraturan yang sudah berlaku. Jadi dua posisi hukum dan pemantau. Sekian dari pemaparan diskriminasi disiplin positif saya. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Ya, monggo Pak Heri. Kami bukan mau tanya, mau mengungkapkan. Kita menuju ke tema budaya positif ini. Dalam ilmu sosiologi, budaya dimaknai sebagai satu aktivitas individu manusia atau kelompok yang kontinu dalam waktu yang lama dan mematuhi satu hukum yang ada di lingkungannya. Jadi budaya itu butuh waktu yang lama, Pak. Ini ada hubungannya dengan visi sekolah. Kalau visi sekolah setiap tahun tiap tahun kita tidak akan menciptakan satu budaya. Ya, ini masukan buat KS dan salam KS. Ya, itu satu. Kalau dalam waktu 1-2 tahun itu bukan tidak masuk dikatakan budaya, itu masih kebiasaan. Sebab dia atas maksudnya apa ya, tingkatannya kebiasaan kemudian budaya itu. Yang kedua, mengapa kita menciptakan budaya positif? Logikanya sebab tadinya ada budaya negatif. Mengapa hukum diciptakan? Logikanya ada kejahatan, itu kan. Selama ini budaya kita itu budaya negatif. Sebab apa? Budaya negatif itu ketika kita melakukan sesuatu aktivitas yang tidak sesuai dengan hukum, itu budaya negatif. Mengapa kita ingin menciptakan budaya positif? Sebab ada budaya negatif.
Yang selanjutnya, apa yang kita inginkan dalam budaya positif jika budaya positif itu sukses bisa kita jalankan ke depan, entah itu waktunya tidak bisa ditentukan. Tanda-tandanya kita sudah melaksanakan budaya positif adalah satu, jumlah polisi akan semakin sedikit. Mengapa? Sebab gak ada, iya, gak usah duduk polisi, kita sudah pakai helm, bikin SIM, ya, SNK. Dalam sekolah pun, ketika kita sudah melakukan budaya positif, itu gak ada tempelan kesepakatan kelas, itu gak ada di dalam apa ya, tempat wisata kita ada tulisan buang sampah pada depannya, itu enggak ada. Sebab apa? Sebab individu kita, maksudnya masing-masing individu itu sudah memahami bahwa hukum itu tidak ada penjaganya atau ada penjaganya, hukum tetap hukum, wajib dipatuhi. Jadi Indonesia itu ingin mencontoh Jepang, ketika ada sampah di jalanan, Pak, sampah itu diambil, aspalnya bila pakai tisu, itu Jepang. Iya, acara asal Jepang sih. Iya. Iya. Jadi selama ini budaya kita masih budaya negatif. Tandanya apa? Tandanya anak-anak masih butuh diawasi, masih butuh pengawasan. Kita juga yang tua masih butuh diawasi. Tandanya itu masih dalam lingkup budaya negatif. Jadi pelan-pelan, yang penting budaya positif, langkahnya itu jangan sampai mandek. Kalau langkahnya mandek itu nggak bakalan sukses, step by step. Jadi, tapi ini apa ya, evolusi, butuh waktu yang lama. Sebab apa? Untuk menuju Indonesia Emas, enggak, ini 21 tahun lagi ya? Iya, 21 tahun lagi. Ya. Semoga budaya positif bisa diaplikasikan di Indonesia di sekolah-sekolah. Kita enak kalau budaya positif kita enak, gak usah tapi kan, iya, gak usah katakan kesepakatan kelas gak ada. Iya, coba aja. Ini ungkapan ilmiah. Ya, makasih. Kita beri tepuk tangan kembali Bapak Ibu semangat ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri dengan semangat yang menggebu-gebu ya. Tadi diharapkan dari yang tadi sudah saya paparkan, tadi kata Pak Heri di sekolah kita itu belum menanamkan budaya positif, masih negatif. Nah makanya tadi saya harapkan di sekolah kita itu dapat menumbuhkan budaya-budaya positif seperti itu. Jadi sebagai guru itu bisa menumbuhkan motivasi anak untuk meyakini nilai yang diyakini. Oke, maksudnya seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Ini monggo Pak Alfian. Oh iya. Bahkan ngono. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tadi ingin menanggapi tapi sudah diberikan. Dan ini sesi ini saya gunakan untuk bertanya. Untuk Bu Sekti, yang mana Bu Sekti ini calon guru penggerak angkatan 11. Saya ingin menyinggung tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi rasa kasih sayang, dan mungkin saya bisa melengkapi teori Abraham Maslow itu tentang setiap manusia itu ingin dianggap, ingin diakui keberadaannya, mungkin seperti itu. Nah saya ingin bertanya kepada Bu Sekti, di mana di sini Bu Sekti itu calon guru penggerak dan nantinya akan lulus menjadi guru penggerak. Pastinya akan ada sebuah program-program yang akan dijalankan oleh Bu Sekti. Nah, ketika menghadapi program otomatis
otomatis kita harus saling berkolaborasi bersama antara kepala sekolah dengan dewan guru. Semuanya harus saling bahu-membahu untuk kesuksesan program yang diusung oleh idenya Bu Seti. Ini bagaimana ketika misalkan katakan saja Bu Seti punya program gerakan pengurangan sampah. Nah, di situ sudah disepakati, sudah dijalankan dengan baik, tapi ternyata lambat laun lupa nggak dijalankan. Hanya kelasnya Bu Seti saja yang hanya kelasnya saja Bu Seti yang menjalankan, kelas yang lain sama sekali. Nah, ini kan butuh kesadaran. Langkah apa yang harus Bu Seti lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Mungkin itu, apalagi nggak dianggap Bu Seti itu tidak ada program sama sekali. Monggo Bu Seti untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Fian Wijaya. Di sini fokusnya untuk program agar programnya itu berjalan dengan baik. Sebelum program itu dilaksanakan, pastinya itu kita harus komunikasikan. Kita tekankan lagi komunikasi yang baik. Kita komunikasikan itu juga tidak hanya salah satu pihak, tetapi kita itu mempunyai stakeholder. Jadi di sekolah kita mempunyai warga sekolah seperti siswa, kemudian Bapak Ibu guru, kepala sekolah, beserta staf, dan tidak lupa juga wali murid. Nah, dari jalannya program tersebut, kita komunikasikan terlebih dahulu. Komunikasikan, kita sosialisasikan dengan baik agar kita sudah mempunyai program, semua stakeholder kita juga sudah memahami. Ketika semuanya sudah memahami dan paham dengan programnya, pasti kita juga akan melaksanakan program tersebut. Kita juga selain mencanangkan program tersebut, kita juga memberikan alasan pentingnya. Contohnya tadi, pentingnya dalam pembuangan sampah. Kita berikan pendekatan-pendekatan komunikasi yang konsisten. Jangan hanya sesaat, tetapi kita dengan pendekatan komunikasi yang baik. Kemudian dari guru atau tadi kepala sekolah posisinya, kita juga dapat memberikan contoh. Jadi tidak hanya cuma ngomongin ngaku kasus itu. Jadi kita pribadi juga harus memberikan contoh yang baik. Kalau dari pribadi tidak memberikan contoh, pasti kayak sih ngomong program B, orang mencontohkan, pasti ada timbul untuk tidak melakukannya. Jadi yang pertama itu komunikasi, kemudian yang kedua mencontohkan. Jadi dengan contoh-contoh yang positif dan real, diharapkan program tersebut akan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya juga konsisten, karena di sekolah, apalagi di lingkungan siswa, apalagi untuk siswa SD, kalau tidak adanya diingatkan pasti anak juga lupa. Tadi pentingnya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Selain komunikasi, kita juga bisa menghimbau kepada guru kelasnya. Kita berkomunikasi yang baik dengan guru kelasnya. Komunikasikan apa kurangnya, apa yang belum diterapkan, kita sampaikan. Jadi kuncinya itu komunikasi yang baik, kemudian konsisten, menjalin kerjasama yang baik dengan stakeholder lainnya. Begitu Bapak Fian. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apa ada pertanyaan untuk sisi diskusi kali ini? Sudah cukup ya? Sudah. Oh, oke. Ya Bapak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Bu Seti yang telah menyampaikan diseminasi dengan sangat baik sekali, luar biasa sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu dan Bapak Ibu. Yang kedua, sebelum saya menyampaikan yang lain, menanggapi Bu Pak Heri ya, karena sangat berarti sekali dari Pak Heri. Semangat sekali Pak. Jadi menyampaikan terkait dengan berarti kita masih budayanya negatif gitu ya. Iya. Jadi yang jelas ya bukan berarti semuanya negatif Pak Heri ya, tapi ada yang positif. Cuman kita belum maksimal. Jadi makanya perlu ada proses ke sana untuk bisa menjadi budaya yang positif seperti itu. Adapun terkait dengan masalah visi ya sejelas begitu hanya menyesuaikan saja dengan perkembangan yang ada. Kalau masih bisa dipakai terus, kalau tidak seperti itu.
Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sakti adalah terkait dengan budaya positif ya Bu ya. Jadi Pak Tian sudah menyampaikan programnya seperti apa gitu ya Pak ya. Saya ingin menanyakan kira-kira kalau kursus dilakukan ataupun belum, itu apa saja yang akan Bu Sakti terapkan ya? Bisa itu di kelas terutama ya, atau mungkin di sekolah untuk menumbuhkan budaya positif. Tadi ada sedikit diskusi, tapi cara realnya itu apa saja. Jadi supaya nanti juga teman-teman yang lain, ya kan, artinya kita kan kepenginnya kita bisa mencontohkan gitu ya, memberikan contoh kepada yang lain. Saya harapkan bisa memberikan contoh kepada yang lain itu konsisten juga, jangan sampai tidak konsisten. Contohnya katakanlah misalkan yang paling besar itu kita gampang memulai tapi susah untuk mempertahankan, konsisten itu kurang. Contoh misalkan masalah sampah ya, itu kan iya masih katakanlah tidak seperti pertama kali kita menggalakkan. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi apa yang Bu Sakti terkait dengan budaya positif Bu ya, disiplin positif itu apa yang sudah diterapkan, kalaupun belum itu kira-kira apa yang akan dilakukan di kelas maupun di sekolah. Di kelas lah misalkan itu bisa mencontohkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, itu seperti apa saja. Jadi harapannya saya ingin Bu Sakti bisa menjadi pionir, artinya satu katakanlah menjadi contoh sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti yang belum jadi guru penggerak, seperti itu. Jadi supaya kan pendidikannya sudah lebih tahu dulu. Jadi kepengennya kita tidak ingin bahasanya ngongkon ya, tapi kita memberikan, yuk kita kolaborasi. Saya, tapi ya Bu Sakti, tolonglah kita kolaborasi. Monggo, ide-idenya itu apa? Sehingga kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Oke? Jadi jangan hanya titelnya, maaf, saya takut dicemas Pak Heri. Purnama itu guru penggerak seperti itu, oke? Tapi tidak ada realisasinya. Oke, jadi seperti itu. Iya, jadi kolaborasi satu dengan semuanya terutama ya. Artinya kan tapi harus muncul ide dulu seperti apa. Seperti itu Bu Sakti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bapak terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya garis bawahi itu hampir sama dengan Pak Fian ya. Kalau tadi Pak Fian untuk program yang sudah berjalan, terus bagaimana untuk mengatasinya. Tadi kalau untuk program yang sudah berjalan itu dengan dikomunikasikan. Kemudian untuk program-program selanjutnya yang belum terlaksana untuk menambah tadi program kebersihan tersebut. Mungkin saya bisa menambahkan, kita karena hanya sempit, kemudian sampai seperti itu. Mungkin yang pertama itu bisa dengan pengolahan sampah, pemilihan sampah kita buang dengan pilah-pilah sampah organik dan anorganik, itu dengan program tersebut. Selanjutnya dari yang program yang terkecil dulu, bisa dengan nama programnya itu Lisa apa udah tahu Bu? Lisa itu bisa dengan cara lihat sampah ambil. Jadi kita bisa menghimbau kepada peserta didik selain dengan tadi kebersihan untuk mengurangi sampah. Mungkin dari program sebelumnya itu ada gerakan mengurangi sampah dengan membawa kotak makan. Nah itu mungkin ada yang masih tersisa mungkin bungkus esnya itu masih tercecer, kadang beli aqua dibongkar tapi dimasukin ke botol minuman lagi, jadi sama aja gitu. Jadi bukan mengurangi tapi malah tetap sama saja menambah. Mungkin atau bungkus permen kecil cuma dibuang. Nah itu bisa dengan diterapkan, contohnya itu penanaman bisa lihat sampah ambil. Kemudian juga kita bisa menambah volume tempat sampah. Kalau dilihat tempat sampahnya itu kan seperti di atas masih kecil, terus di bawah juga hanya satu kotak penampungnya. Mungkin bisa dengan menambah penampung yang lebih besar, seperti tempat sampah yang di SMP, SMA mungkin bisa seperti itu, karena melihat siswanya kita itu siswa gemuk seperti itu. Kemudian bisa dengan tadi mengaplikasikannya dengan kerajinan barang bekas yang sudah
tidak terpakai atau botol aqua kita bisa gunakan untuk kerajinan, kemudian untuk kerajinan lainnya. Mungkin seperti itu Bapak. Monggo Bapak Ibu guru yang lain barangkali ada yang mau menambahkan. Sampun cukup. Iya, cepat nih. Saya akhiri. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata atau saat penuturan saya kurang maksimal atau ada kata yang menyakiti. Saya dari hati mengucapkan mohon maaf. Selanjutnya juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah karena sudah hadir dalam acara forum diskusi ini. Mudah-mudahan tidak bosan ya Bapak Ibu Guru. Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Ibu Siti pergi mengaji. Bu Eka. Kami aja ya. Bu Eka pergi mengaji. Komplain ya namanya. Kemudian tidak lupa membawa bingkisan. Gimana Bu Lilis? Terima kasih atas perhatiannya, semoga berkesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik siswa setelah melaksanakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidah Qalbi Najifah, saya dari kelas 6. Tadi saya dinasihati Bu Sekti karena saya tidak mengerjakan tugas. Saya tidak mengerjakan tugas karena saya lalai. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Sekti telah menasihati saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah. Waktu itu saya mencontek saat ulangan dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan lebih giat belajar. Terima kasih Bu Sekti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.